Mengapa orang lain selalu kelaparan selama 10 hari dalam bertahan hidup di alam liar? Mereka malah makan ikan anjing laut yang bernilai tinggi. Mereka malah makan ikan anjing laut yang bernilai tinggi. Hanya bahan-bahan makanan yang sangat langka. Ranting buah juniper dan huckleberry. Sarapan mereka adalah bubur kulit pohon yang kaya akan magnesium, besi, dan seng. Ikan kakap kukus yang diberi rasa dengan juniper. Terakhir, hidangan daging rusa yang renyah dengan rasa buah beri. Kusa di utara Finlandia adalah padang gurun yang tertutup salju. Terletak di pinggiran lingkaran Arktik. Selama beberapa hari berikutnya, koki dan pemburu harus bertahan hidup sendirian di lingkungan yang keras ini. Hidangan lezat setara dengan makanan mewah. Sebuah hidangan setara dengan hidangan kerajaan. Pada tengah hari, suhu hanya 2 derajat Celcius. Saat ini hujan salju dan angin kencang. Tidak ada perlindungan di sekitar. Pemburu menyarankan untuk berjalan ke arah danau. Ada ikan di sana. Juga bisa mendirikan perkemahan di sekitar. Tidak ada peta dan kompas. Hanya bisa mengandalkan insting arah pemburu untuk maju. Namun salju di sini sangat tebal. Hanya ingin melangkah saja sudah sangat sulit. Berjalan di medan seperti ini benar-benar sulit. Kecepatan bergerak sangat lambat. Dan tubuh mulai membeku perlahan. Tenaga terkuras dengan cepat. Pemburu menyadari tidak bisa terus seperti ini. Dia akan membuat sepasang sepatu salju. Di sekitar banyak cabang pohon. Mendapatkan bahan sangat mudah. Ikat ujung atas dan bawah 4 batang pohon bersama. Lalu ikat 2 batang pohon di tengahnya. Salju sudah turun di daerah ini. Penjaga ternak ditarik mundur. Para pembudidaya rusa telah meneruskannya selama berabad-abad. Dengan itu, keduanya bisa meningkatkan kecepatan berjalan mereka. Mereka berjalan di salju selama lebih dari 1 jam. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Pengalaman berburu di hutan memberitahu sang pemburu. Kemungkinan di bawah tanah lapang ini. Air akan segera muncul jika mereka menggali sedikit. Awalnya mereka pikir telah menemukan danau. Ternyata air danau sangat keruh. Ada bau rawa yang khas. Sepertinya ini adalah daerah rawa. Situasinya semakin memburuk. Sang pemburu merasa bahwa tanah ini mungkin memiliki es yang dingin di atasnya. Ditutupi oleh gletser. Ditutupi oleh gletser. Hampir 200.000 ton es tersisa di perbatasan. Mereka harus menemukan lapangan berikutnya di salju. Mereka harus menemukan lapangan kosong di salju. Mengikuti cuaca yang dingin. Keduanya terus-menerus menggerakkan tubuh mereka. Di depan, ditemukan sebuah danau. Pasti ini danau. Pemandangan di sekitar sangat indah. Membangun perkemahan di tepi danau yang membeku adalah tempat yang ideal. Keduanya tidak berlama-lama. Mereka segera mulai bertindak. Suhu malam bisa turun hingga 30 derajat Celcius. Pasti bisa membekukan orang. Memotong ranting-ranting berlebihan untuk membangun perkemahan di lubang pohon. Koki menggali lubang di bawah pohon. Mendirikan fasilitas perlindungan. Ranting pohon cemara dapat digunakan sebagai lapisan pemisah. Rumah yang nyaman hampir selesai. Memanfaatkan waktu sebelum malam tiba. Harus segera membuat api. Ini adalah lumut lokal. Jenggot orang tua itu. Ini adalah bahan yang baik untuk membuat api. Karena keduanya membawa peralatan untuk membuat api. Api segera menyala. Sensasi memiliki api benar-benar berbeda. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka harus segera mengganti cairan yang hilang. Bahkan air di tengah salju bisa mematikan. Bahkan bisa membeku. Meskipun di tengah salju, air bisa membeku. Jika mengganti cairan di atas salju,